Oke, sambil nunggu yang lain kita pemanasan dulu ya. Anggap aja latihan UAS sudah. Oh ya, ini kan sesi 1 kan ya? Nah, berarti kan bukan ngulang materi, tapi materi baru ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Silakan dilanjutkan. Coba dulu. Anggap aja soal UAS. Hah? Enggak lah, kegampangan ini. Nah, saya sudah bantu hampir 50% kan itu. Tugas kalian hanya bikin sisanya. Di petunjuk praktikum ada. Ya. Nah, pemanasan dulu ya. Ayo dicoba. Udah? Ada yang sudah? Ada yang udah? Belum? Sudah Pak, sudah bingung. Yuk, ada yang bisa? Yang bisa langsung boleh angkat tangan. Pemanasan dulu ya. Segi aja. Hai. Ayo, pemanasan dulu. Oke, udah tak bantu lagi. Nggak selesai ini keterlaluan. Udah tak bantu lagi. Padahal tinggal bikin titik-titiknya aja. 5 ini contoh aja ya. 5 ini contoh aja untuk sisinya. 5 itu cuma contoh aja. Boleh angka berapa aja boleh. Saya jadikan contoh 5-nya. Yuk, ada yang bisa? Anggap aja lagi UAS. Udah? Boleh, Sur? Yang saya tulis di depan tidak boleh kalian ubah. Yang sudah ada di depan tidak boleh diubah. Kalian hanya membuat isi definisinya, isi definitionnya. Yang titik-titik itu yang ditambahin. Print dan def-nya tidak boleh diubah. Print dan def-nya tidak boleh diubah ya. Ada yang bisa? Printnya tidak boleh diubah. Harus seperti itu printnya. Ya, kok SAZ 5 ya? Nah. Yang boleh dirubah yang kalimatnya itu aja. Tapi yang print tidak boleh dirubah. Ada yang bisa? Oke. Kalau sudah berhasil yang ini, coba bikin yang ini. Biar mau keluar juga. Kalau kamu sudah berhasil yang di atasnya, coba bikin lagi satu yang di bawahnya. New, tambah satu sel lagi. Tambah satu sel lagi, tapi saya kasih kayak gini sekarang. Nggak ada printnya. Yang bawah nggak ada printnya. Ya, tugas kalian adalah membuat output yang sama ya. Outputnya ini ya, saya tulis di sini ya. Output yang ini adalah luar persegi adalah titik 2 spasi 25. 25. Nomor 2, outputnya juga harus sama. Ada yang ketemu? Yeah. Oh ya lanjut dulu, lanjut. Diskusi. Nah, udah sampai jam 12 bahas ini aja dua. Gimana? Yang pertama gimana yang pertama? Yang pertama udah. 2 sama dengan sisi kali sisi. Bawahnya? Return luas gitu ya. Oke. Yang pertama clear ya. Oke. Yang kedua?
Luas sama dengan sisi kali sisi. Yang berikutnya? Ya. Ya kan tinggal ganti ini aja. Taruh sini, pasti. Ini ganti pakai luas saja. Teng. Jadi. Coba. Saya ngoding di Notepad. Kalian di IDE-nya. Ayo, menang mana? Punya saya nggak bisa diuji itu, nggak bisa di-run ya kan? Ya, punyamu bisa di-run. Coba di-run. Mau nggak? Mau nggak? Punya saya nggak bisa di-run. Oh ya, hasilnya sama ya? Sama. Codingnya beda. Ayo, bisa ulang ya. Piton saya error, bisa ulang 100.000 ya. Mau ya? Mau. Secara output dia sama. Tapi ternyata di belakang layar beda. Ya. Itu artinya untuk bikin satu baris program saja ya bisa ada lebih dari satu versi. Padahal itu baru mencetak satu baris saja. Gimana nanti program yang rumit kan gitu ya. Tentu bisa lebih beragam lagi di belakangnya. Nah, berikutnya adalah kok gitu kan gitu. Nah, itu deh. Ya. Pertanyaan yang muncul adalah kok gitu gitu ya. Kok gitu? Gitulah pertanyaan yang muncul. Oke, lihat ke depan ya. Saya di sini aja ya, biar suaranya masuk juga. Oke, kita bahas bertahap dulu. Yang nomor 1, printnya ada di mana? Di dalam fungsi atau di luar fungsi? Di luar apa di dalam? Luar. Printnya ada di luar fungsi, jadi fungsinya itu bloknya segini, ini printnya. Ya, jadi selalu ingat konsep indentasi Python. Jadi kalau dia masuk ke dalam itu dia merupakan bagian dari ini. For, if kemarin juga sama. Jadi kalau dia masuk ke dalam, berarti ini adalah parent-nya. Ini yang utama, dia yang punya. Printnya ada di luar. Nah, kalau yang nomor 2, printnya ada di dalam fungsi apa di luar fungsi? Di dalam. Berarti yang mencetak adalah fungsinya. Ini manggil aja. Oke. Ya. Lalu jawaban dari return itu apa? Ya. Return itu dia melempar hanya variabelnya saja. Saya ulangi, return itu melempar keluar variabelnya. Karena printnya ada di luar. Ketika menjalankan ini, ya, ini dijalankan, kan fungsi ini dipanggil. Yang dikirim balik oleh fungsi ini adalah luas. Sehingga sama aja jadinya dengan yang ini. Ya, lihat ini, di sini ada luas. Luas ini didapat karena dia berada di dalam fungsi. Ya, jadi fungsi ini mengolah luasnya, juga menampilkan luasnya. Kalau yang di atas, ya, fungsi ini mengolah luasnya, tapi dia tidak bisa menampilkan. Bisa dipahami ya? Fungsi ini mengolah luasnya, tapi dia tidak bisa menampilkan karena dia tidak punya printnya. Printnya ada di luar. Printnya ada di luar sehingga dia harus mereturn luasnya. Melempar luas ini keluar fungsi. Jadi ada alur-alur terbang kayak gitu. Yang nomor 2. Ya. Jangan pakai bangun A ya, bingung ya.
Saya pakai persegi lagi ya. Ntar dulu. Ini print bisa nggak nambah ya? Print nggak bisa nambah ya. Oke, kalian bikin atau lengkapi program ini. Ada dua persegi, dicari luasnya dulu keduanya. Setelah itu dijumlahin, baru ditampilin. Lihat printnya ada di mana? Printnya ada di luar. Kapsul itu nggak punya print, sehingga dia harus mereturn hasil dari luas A dan luas B. Gimana? Lebih bebas aja sih. Hasilnya nanti luas A plus B adalah 50 ya. 5 kali 5, 25, tambah 5 kali 5, 25. 25 tambah 25, 50. Wah, ini gampang banget nih. Gampang banget nih. Di sini kalian akan baru paham return itu kayak gimana. Udah? Nggak bisa? Nah, oke. Dosennya ngajar pakai notepad. Ya. Dosennya ngajar dari tadi pakai notepad loh. Oke, berikutnya biar makin memantapkan pemahaman, saya ubah biar lebih menarik ya. Nah, sekarang saya hanya tulis nama bangunnya aja. Kalian bikin sisanya semua. Bisa enggak? Nah, jadi saya hanya tulis nama bangunnya aja. Nah, dah. Saya kasih nama bangunnya, saya bikinin tulang programnya, fungsi dan parameternya kalian yang bikin. Anggaplah ini UN matematik versi komputer. Kemarin dikasih nama sama guru matematikanya, sekarang kamu jawab. Harus selesai dari ini. Walaupun kalian tidak UN, tapi kan tetap ada nilai matematik. Ya. Oke, dah ya. Nah, itu di depan jawabannya. Coba, benar apa enggak? Saya bikin di notepad. Benar. Hari ini saya puasa pakai Google Colab. Jadi ditulis melempeng gitu aja rumusnya ya. 3,14 kali jari, 0,5 kali alas kali tinggi. Enggak perlu dipikir pusing rumusnya. Berikutnya coba disalin ini dulu. Ntar saya jelasin. Saya kembali ke Colab ya. Nggak jadi bosan. Tidak bisa hidup tanpa Colab. Kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Betul. Cuma kok bisa kan gitu. Lalu connect-nya belum. Terus 20 datangnya dari 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Betul. Ya, guru matematik kamu bangga. Matematika aku enggak bangga.
Besok kalau kamu ketemu guru matematikamu harus cerita kayak gini ya. Ya. Bapak Ibu dulu ngajarin saya, sekarang saya bisa versi komputernya, gitu. Keren ya. Sudah bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa komputer. Ada yang bisa? Bukan bisa ya? Ada yang memahami? Menyerah? Nah, itu dia. Kuncinya di situ. Oke, diperhatikan, saya jelasin. Ingat konsep di awal, ini satu kapsul, satu blok. Ini bukan bagian dari fungsinya. Selalu kayak gitu ya, selalu ngelihat program itu selalu kayak gitu. Yang mana bloknya? Ini satu blok, yang ini ya udah beda. Oke, ya. Ini dia tersimpan aja, yang dijalankan itu yang ini kan gitu. Ya, ini manggil yang ini kan gitu. Nilai 5 dilempar ke sini. Nilai 5 masuk ke sini. Ya, nilai 5-nya masuk ke sini. Sekarang kita seleksi pakai if. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 1? Nah, masuk sini kan? Berarti yang dijalankan yang ini kan? Return nilai. Nilainya berapa sekarang? Masih 5. Return 5. Sebentar. Return 5, saya kasih komentar ya. Berarti ada nilai 5. Dikali, ya. Dikali faktorial nilai minus 1. Berarti dia manggil dirinya sendiri. Nilai berapa? 5. 5 min 1? 4. 4 masuk sini. Apakah 4 lebih kecil dari 1? Tidak. Return berapa? Ya udah, dikali 4. Dikali lagi. Manggil lagi dirinya sendiri. Sekarang nilai berapa? 4. Minus 1? 3. Masuk sini. 3 lebih kecil sama dengan 1? Tidak. Return 3-nya. Return 3, return kali. Panggil dirinya sendiri lagi. Sekarang nilai 3. Minus 1? 2. 2 masuk sini. 2 lebih kecil dari 1? Tidak. Return 2. Return 2, return kali. Return 2, return kali. Nilainya sekarang berapa? 2. 2 minus 1? 1 sama dengan 1? Kali 1. Ini yang di return. Jangan minta saya ngulang ya. Nggak bercanda. Kuncinya ada di sini. Dia manggil dirinya sendiri. Rekursif namanya. Nih, fungsi rekursif namanya. Ini juga mirip ya. Ini juga mirip tapi nggak perlu disalin lah. Kalian bisa nanti nyoba di rumah, ada di modul ya. Tapi kurang lebih sama. Manggil dirinya sendiri. Manggil dirinya sendiri. Ada spidol. Tapi konsepnya sama. Dia manggil dirinya sendiri. Dia manggil dirinya sendiri. Dia manggil dirinya sendiri.